Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 44374440. Bab 4437 Regroup. Lot 4437. Pada saat itu, karena kepergian Landen Sen dan Lu Dongbin, Raja Kera Sembilan Kepala dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan Guru Xuanji. Tapi untungnya, ada banyak master dalam pasukan gabungan, bertempur sampai mati, dan akhirnya menekan tuan itu secara misterius. Ditambah dengan bantuan banyak harta abadi yang ditinggalkan oleh Landen Sen, pasukan gabungan hampir tidak dapat menahan serangan pasukan tiga sekte suci, tetapi pada akhirnya gagal untuk menjatuhkan tuan misterius itu. Jika keledai botak ini tidak disingkirkan, pasukan koalisi tidak dapat meninggalkan Laut Tianyuan dengan aman, sehingga mereka harus mempertahankan Pulau Kowloon. Tentara bersatu yang ditempatkan di Pulau Kowloon baru saja menghabiskan ratusan tahun dengan tentara tiga orang suci yang dipimpin oleh Master Xuanji. Ratusan tahun kemudian, tiga agama suci tampaknya dikendalikan oleh biksu yang lebih berkuasa, dan itu benar-benar berganti nama menjadi Gereja Penafsiran. Guru Xuanji juga segera berbalik, mematuhi interpretasi dan ajaran. 100 tahun yang lalu, Chan Chiao sepertinya ingin mengolah Pulau Jiulong menjadi situs untuk menanam pohon suci ke langit, dan secara khusus mengirim pasukan besar biksu yang lebih kuat dan dua pemimpin Luo Tianxiang ke perairan kerusuhan. Dengan bantuan bala bantuan ini, ditambah dengan kekuatan asli Master Xuanji, Pulau Sembilan Naga akhirnya dilanggar. Dalam pertempuran itu, pasukan koalisi menderita banyak korban. Melihat bahwa dia kalah jumlah, Raja Kera harus memimpin pasukan koalisi untuk melarikan diri dari Pulau Kowloon. Dalam proses melarikan diri, banyak pembudidaya koalisi menghadapi serangan intersepsi dari penerjemah dan tentara pendidikan, dan mereka menyebar menjadi tim kecil yang tak terhitung jumlahnya, menghilang. Sebagian besar biksu sedang dimusnahkan oleh pasukan penerjemah dan pendidikan, dan beberapa tim dengan keberuntungan yang lebih baik melarikan diri dari perairan kerusuhan dan menetap di pulau-pulau terpencil di seluruh Laut Tianyuan. Pasukan interpretatif dan religius yang menduduki Pulau Kowloon tidak mau melepaskan para biksu yang melarikan diri dari Angkatan Darat Bersatu ini, dan telah mengirim tim biksu untuk bersiap memusnahkan biksu yang tersisa di Angkatan Darat Bersatu. Misalnya, kelompok biksu di 7 istana suci yang dipimpin oleh Daitian, Bai Weiwei dan Zhu Tu adalah biksu yang lolos dari lautan yang berbahaya secara kebetulan. Bahkan jika mereka melarikan diri ke laut pedalaman, mereka masih harus menghadapi pengejaran dan pembunuhan kekuatan ajaran, bersembunyi di Tibet, dan hidup keras. Setelah mendengar situasi tragis Daitian, hati Landen Sen tenggelam ke dasar, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan mengertakkan gigi dan bertanya, bagaimana kabar para Raja Kera? Pengalaman pemimpin Raja Kera mungkin sama dengan generasi yang lebih muda, memimpin sisa-sisa kedan dari pulau-pulau terpencil di laut pedalaman, untuk bersaing dengan tafsir dan kekuatan pengajaran. Tentu saja, ini hanya kemungkinan, dan Raja Kera mungkin telah. Ketika Daitian mengatakan ini, alisnya mengerutkan kening, dan dia tidak berani melanjutkan. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, bicaralah terus terang. Landen Sen menekan kegelisahan di dalam hatinya, mengertakkan gigi dan bertanya. Daitian mengangguk sedikit, wajahnya dengan serius berkata, generasi muda telah mencari seorang biksu penjelajah jiwa sebelumnya, dan mengetahui bahwa beberapa perwira tinggi dari pasukan koalisi ditangkap sebagai tahanan dan dibawa ke Pulau Kowloon, seolah-olah mereka dipenjara. Penahanan. Landen Sen awalnya terkejut, dan kemudian dia bertanya, Daitian, tahukah Anda mengapa kelompok penafsiran dan kekuatan agama di Pulau Kowloon ingin memenjarakan pasukan koalisi tingkat tinggi? Ini. Aku juga tidak tahu. Daitian menggelengkan kepalanya. Landen Sen hampir mengerti apa yang terjadi, dan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Tanpa diduga, perpisahan yang tergesa-gesa saat itu justru merugikan tentara koalisi. Hidup atau mati saudara laki-lakinya, saudara yang saleh, dan pendamping Tao tidak jelas, dan Landen Sen tidak mau merasa sedih jika mereka memiliki kekurangan. Landen Sen tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tugas paling mendesak adalah menyelamatkan mereka. Landen Sen diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan membiarkan bajingan-bajingan pembantai ini dari pasukan koalisi pembantaian membayar hutang. Menekan amarah di dadanya, Landen Sen kemudian meminta beberapa informasi kepada Daitian, ingin bertanya tentang keberadaan pasukan koalisi lainnya. Sayangnya, Daitian belum menemukan jejak tim lain di laut dalam beberapa tahun terakhir. Selama ratusan tahun terakhir, Daitian telah membawa 3 biksu sekte suci ini ke dan dari pulau-pulau terpencil di laut pedalaman. Personelnya telah habis. Sekarang mereka pada dasarnya kalah oleh tim patroli yang dikirim oleh Sekte Chan. Bahkan bertahan hidup pun sangat sulit. Tidak ada waktu untuk mengalihkan perhatian untuk menemukan para biksu Angkatan Darat Bersatu yang tersebar di mana-mana. Landen Sen hampir memahami situasi pasukan koalisi. Setelah pertempuran sengit dan pertempuran melarikan diri di Pulau Kowloon, tidak sulit untuk membayangkan bahwa jumlah pasukan koalisi tidak lebih dari 1 dari 10. Bahkan jika masih ada beberapa tim yang bertempur dalam perang gerilya, seperti Daitian. Landen Sen keluar dari ruangan batu dengan hati yang sangat sedih.
Dia menyapu lembah dengan pikiran spiritualnya, dan menemukan bahwa hampir setengah dari biksu di lembah menderita luka besar dan kecil. Banyak biksu bahkan mengalami patah tangan dan kaki serta cacat fisik. Dapat dilihat bagaimana kelompok 7 istana suci yang dipimpin oleh Daitian datang melalui tahun-tahun ini. Hati Landen Sen seperti pisau. Dia mengeluarkan sejumlah besar botol dan kaleng dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Daitian, sambil berkata, ini adalah pil penyembuh terbaik. Bagikan ke biksu yang terluka. Terima kasih Tetua Sen. Daitianmu mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, saya tidak memiliki muka untuk menghadapi tentara koalisi. Landen Sen sangat sedih. Melihat betapa menyakitkan Landen Sen, Bai Weiwei membujuknya, Elder Sen, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, akan selalu ada korban dalam pertempuran. Pasukan koalisi telah menderita banyak korban, tetapi tidak ada yang mau menjadi pembelot, bahkan jika hanya ini yang tersisa. Beberapa sisa, tapi denganmu, kita masih bisa kembali. Sutu juga berseru dengan emosional, ya. Tetua Sen, kami berharap dapat berkumpul kembali di bawah kepemimpinan Anda dan membalas saudara-saudari yang telah meninggal. Kata-kata dari keduanya menginspirasi Landen Sen. Landen Sen menyingkirkan emosi negatif di hatinya, matanya meledak dengan cahaya, dan dia mengatakan setiap kata, jangan khawatir, saya akan membiarkan itu menjelaskan dan mengajari Anda darah. Landen Sen mengambil alih tim 7 biksu istana suci dari Daitian. Setelah meminum pil penyembuh, yang terluka dalam tim memulihkan mobilitas mereka secara kolektif dalam beberapa jam. Melihat kembalinya Penatua Agung Landen Sen, para biksu dari 7 istana suci sangat bersemangat satu persatu, api harapan yang telah lama hilang menyala di mata mereka. Setelah setengah jam, Landen Sen memimpin kelompok 7 biksu istana suci keluar dari lembah dan datang ke laut. Di bawah pengawasan semua orang, Landen Sen mengorbankan manik kerangka bintang perak dan melepaskan kerangka bintang beluga di manik tengkorak bintang. Kerangka bintang beluga besar muncul di langit, dengan panjang 1 juta kaki berlebihan, tubuh besar menutupi langit dan matahari, ditutupi dengan lapisan baja padat berwarna perak putih, berkilau dan tidak bisa dihancurkan. Mengaum. Kerangka bintang beluga menjerit ke langit, momentumnya bergetar, dan ruang angkasa itu menderu dan bergetar. Melihat paus putih besar ini, para beku dari 7 istana suci ketakutan dan bersemangat. Layak menjadi penatua yang hebat, dia sebenarnya memiliki hewan peliharaan spiritual yang begitu kuat. Landen Sen memerintahkan kerangka beluga untuk membuka mulutnya, dan kemudian membawa 7 biksu istana suci ke dalam ruang perut kerangka beluga. Perut kerangka beluga sangat luas, menampung ratusan miliar orang, dan memiliki kemampuan untuk menjungkirbalikkan alam semesta. Para biksu di bawah Daluo Jinxian ada di sini, dan mereka dapat dibebaskan dari kemacetan hukum langit dan bumi. Membatasi. Ledakan. Setelah semua orang memasuki ruang perut kerangka beluga, tubuh kerangka beluga tiba-tiba terlempar ke laut di bawah, ekor raksasa menjentikkan, dan laut mengamuk. Kerangka bintang beluga bergerak ke arah laut yang menimbulkan kerusuhan dengan kecepatan yang sangat tinggi di laut. Bab 4438 Peacock Envoy. Bab 4438 Utusan Santo Merak. Meskipun tubuh kerangka beluga sangat besar, kecepatannya di laut 3 poin lebih cepat dari kecepatan melarikan diri Daluo Jinxian biasa, dan cukup nyaman untuk menggunakan laut. Landen Sen menggunakan Dimensity South untuk menemukan arah, dikombinasikan dengan Daitian untuk menilai arah umum Pulau Kowloon, kerangka bintang beluga secara akurat berbaris menuju perairan kerusuhan. Rencananya sangat sederhana, yaitu bergegas ke Pulau Kowloon di perairan kerusuhan untuk menanyakan situasi. Jika anggota tingkat tinggi Angkatan Darat Bersatu benar-benar ditangkap dan dipenjara oleh pasukan penerjemah dan pengajar, Landen Sen akan menyelamatkan anggota tingkat tinggi dari Angkatan Darat Bersatu sesegera mungkin. Diketahui dari Daitian Kou bahwa meskipun ada sejumlah besar biksu yang ditempatkan di Pulau Jiulong, pasukan evangelis dipimpin oleh 3 guru, termasuk guru Xuanji, dan tidak ada Daluo Jinxian. Untuk Landen Sen hari ini, sesederhana makan dan minum air untuk memenangkan trio Luo Tianxiang. Laut bagian dalam di mana dia berada sekarang tidak terlalu jauh dari laut kerusuhan. Sisa-sisa kerangka beluga dipercepat melalui laut selama 3 hari, dan akhirnya sampai di perairan yang berbahaya. Ada sejumlah besar biksu berpatroli di sekitar seluruh wilayah laut yang kerusuhan, untuk menghindari rumput dan ular. Landen Sen tidak pergi jauh ke dalam laut, tetapi hanya membiarkan kerangka bintang beluga berhenti di luar laut yang kerusuhan. Dia akan berakting sendiri. Alasan utamanya adalah jika dia secara paksa menghantam Pulau Kowloon, dia akan menghancurkan sisi lain dan secara langsung mengancam kehidupan pasukan koalisi tingkat tinggi. Untuk memastikan keamanan para tahanan tingkat tinggi dari pasukan koalisi, Landen Sen memutuskan untuk menyelinap ke Pulau Kowloon dan melaksanakan rencana penyelamatan terlebih dahulu. Landen Sen meninggalkan ruang perut kerangka bintang beluga seorang diri, dan secara acak menangkap seorang biksu yang berpatroli di perairan yang berbahaya, mencari jiwanya untuk mendapatkan ingatan dari pihak lain. Biksu patroli yang ditangkap tidak cukup tinggi, dan lawannya hanyalah daerah kerusuhan yang dipanggil atas perintah, dan tidak tahu situasi spesifik Pulau Kowloon.
Landen Sen harus menyamar menjadi lawan, berpura-pura menjadi biksu patroli yang menjelaskan ajaran, dan masuk ke perairan kerusuhan. Pulau Kowloon terletak di bagian timur Laut Kerusuhan, Senlang sampai ke timur. Benar saja, semakin dekat dengan kawasan Pulau Kowloon, semakin padat para biksu yang berpatroli. Tanpa disadari, Landen Sen membunuh satu tim patroli dengan momentum guntur, dan langsung mencari pemimpin tim jiwa tersebut. Kali ini dia akhirnya mendapat beberapa informasi kunci. Dalam pertempuran di Pulau Kowloon 100 tahun yang lalu, setelah pasukan penjelas dan agama mengalahkan tentara koalisi, mereka berhasil menangkap banyak pejabat tingkat tinggi. Agak salah jika dikatakan bahwa mereka ditangkap, dengan sifat raja berkepala 9 dari Raja Kera, mereka lebih memilih mati daripada dibawa pergi oleh musuh. Alasan utamanya adalah bahwa dua Luo Tianxiang yang ditunjuk oleh para pendidik pada saat itu pandai dalam serangan mental yang sangat unik. Beberapa anggota pasukan koalisi tingkat tinggi kehilangan kemampuan mereka untuk bertindak setelah direkrut dan diperintahkan untuk ditangkap hidup-hidup. Sayangnya, Landen Sen tidak mengetahui di mana para perwira senior pasukan koalisi ditahan. Tempat penahanan itu sepertinya dirahasiakan. Kecuali dua Tuan Luo Tianxiang dan Xuanji, tidak ada biksu lain yang tahu di mana perwira tingkat tinggi dari pasukan gabungan itu ditahan. Wajah Landen Sen sangat suram, sepertinya jika dia ingin mencari tahu kebenarannya, dia harus menghadapi Master Xuanji secara langsung. Untungnya, urusan ini tidak terlalu rumit, dengan kemampuan Landen Sen tidak sulit untuk masuk ke Pulau Kowloon dan menemukan Master Xuanji. Dia terus berpura-pura menjadi kapten tim patroli dan menyelinap ke Pulau Kowloon. Seluruh Pulau Kowloon diselimuti oleh lapisan cahaya Buddha yang indah, yang tampaknya merupakan formasi besar penjaga pulau yang diatur oleh Master Xuanji. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Penjaga di Pulau Kowloon tiba-tiba menjadi ketat. Ada banyak biksu yang berpatroli di luar pulau, hampir di seluruh barat. Banyak biksu yang berpatroli juga memegang panci interpretasi dan pendidikan, membuatnya tampak seperti ada sesuatu yang sedang terjadi. Upacaranya sama. Penasaran di dalam hatinya, Landen Sen bertanya secara acak kepada seorang biksu botak yang berpatroli, orang tahu ini, mengapa penjagaan di Pulau Kowloon tiba-tiba diperketat baru-baru ini? Apakah ada yang salah? Biksu berkepala botak memandang Landen Sen dengan heran, dan kemudian bertanya, rekan tahu seharusnya baru saja kembali dari berpatroli di perairan pulau, bukan? Landen Sen buru-buru mengepalkan tinjunya dan menjawab, oh, memang benar saya baru saja kembali dari patroli di perairan kerusuhan. Saya belum menerima kabar apapun selama berhari-hari. Saya tidak tahu apa yang baru di pulau itu. Biksu berkepala botak itu menyentuh hidungnya dan berkata, Taois tidak mengetahuinya. Mungkin dalam beberapa hari ini, duta burung merak dari wilayah abadi Tianmu akan tiba di Pulau Kowloon. Karena alasan ini, jumlah biksu yang berpatroli di luar pulau baru-baru ini meningkat, dan mereka mungkin juga bersiap untuk menyambut utusan merak. 3 komandan di pulau itu secara pribadi akan muncul untuk menyambut utusan merak lusa. Pada saat itu, semua beku di dalam dan di luar pulau akan dapat melihat sikap utusan merak. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melihat kehormatan utusan tersebut. Jika mengacu pada duta burung merak ini, biksu botak itu penuh dengan pemujaan. Itu dia. Landen Sen sedikit mengangguk, tapi wajahnya menjadi sedikit jelek. Landen Sen, peakok bijak, ini juga mendengar tentang hal itu. Menurut informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa sebelumnya, setelah ajaran penjelasan diri menggantikan 3 agama suci, utusan suci menunjuk seorang biksu bernama Burung Merak Suci untuk memerintah Tianmuxian. Daerah. Konon, utusan merak ini memiliki basis budidaya yang kuat di Daluo Jinxian, dan hanya butuh ratusan tahun untuk memadamkan semua perselisihan sipil di domain abadi Tianmu. Saat ini, semua beku yang tinggal di wilayah abadi Tianmu telah dihancurkan dan diserahkan kepada interpretasi dan ajaran, dan mereka yang menolak untuk mematuhi penindasan diperintahkan untuk disingkirkan oleh utusan Peakok Sein. Termasuk sisa-sisa pasukan koalisi, itu juga menjadi incaran utusan suci burung merak. Sejak utusan suci merak mengambil kendali wilayah abadi Tianmu, total 8 pohon suci telah ditanam di wilayah abadi Tianmu, yang hampir mengosongkan semua sumber daya wilayah abadi Tianmu. Sekarang setelah sumber daya pedalaman habis, sebagian besar tanah telah berubah menjadi gurun, dan tidak mungkin lagi menanam pohon suci ke langit, maka utusan merak itu mengarahkan pandangannya ke pulau itu. Satu-satunya pulau di Tianyuanhai yang cocok untuk menanam pohon suci ke langit mungkin hanya Pulau Kowloon. Pulau Sembilan Naga secara alami dipilih oleh utusan merak untuk menanam pohon suci ke-9 ke langit. Hanya karena Pulau Kowloon dipilih, utusan merak mengirim pasukan biksu yang lebih kuat ke perairan kerusuhan 100 tahun yang lalu, serta 2 komandan Luo Tianxiang, membantu pasukan yang dipimpin oleh Master Xuanji mengalahkan daratan yang bersikeras mempertahankan Pulau Kowloon. Kekuatan dan kekuatan koalisi. Bisa dikatakan, duta merak ini adalah tokoh kunci yang menyebabkan koalisi dirobohkan. Kali ini utusan merak harus berada di Pulau Jiulong untuk jangka waktu tertentu, mengawasi penanaman pohon keramat ke langit, dan membangun kuil penjaga. Kita yang berafiliasi dengan Pulau Jiulong akan segera diresmikan. Biksu botak itu tersenyum. Iya.
Landen Sen setuju, tapi dia membuat perhitungan kecil di dalam hatinya. Karena duta merak ini adalah pemimpin wilayah abadi Tianmu, Landen Sen berpikir bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, mencegah lawan menanam kayu suci surgawi, dan juga menunda pembangunan versi tiruan dari formasi bintang Dou Zutian. Waktu. Bab 4439 bait. Sebelum utusan burung merak tiba di Pulau Kowloon, Landen Sen tidak berniat untuk membuat ular itu pingsan. Ia memilih menyelinap ke Pulau Kowloon untuk menanyakan kabar tersebut secara diam-diam, sambil mengumpulkan informasi sambil menunggu kedatangan utusan burung merak tersebut. Saya harus mengatakan bahwa tindakan pertahanan di Pulau Kowloon telah dilakukan dengan sangat baik. Landen Sen menyamar sebagai biksu yang baru kembali dari patroli, memasuki Pulau Kowloon membutuhkan banyak langkah untuk memverifikasi identitasnya, bahkan memeriksa cincin penyimpanannya. Tentu saja, pemeriksaan tingkat ini tidak sulit bagi Landen Sen. Landen Sen menggunakan kemampuan hantu murid suci Sura untuk dengan mudah menyembunyikan celah tersebut. Tidak aktif ke pulau, Landen Sen diam-diam memecahkan beberapa pembudidaya yang telah menelepon, dan pencarian jiwa mendapat beberapa petunjuk penting. Dalam pertempuran Pulau Kowloon tahun itu adalah gagasan dari Master Xuanji yang menangkap pasukan gabungan tingkat tinggi. Master Xuanji secara pribadi memenjarakan pasukan koalisi tingkat tinggi ini dalam harta karun peri luar angkasa yang dibawanya. Landen Sen memeriksa dengan banyak cara dan akhirnya menemukan seorang saksi mata. Setelah perang berakhir, saksi mata menyaksikan Tuan Misterius mendesak harta peri berbentuk menara tertentu, Raja Kera, Raja Sembilan Kepala, dan banyak serikat pekerja. Komandan tentara ditahan di pagoda. Sejak Xianbao dibawa oleh Master Xuanji, tidak ada biksu lain yang memiliki akses ke tentara gabungan berpangkat tinggi yang ditahan. Landen Sen diam-diam menganalisis motif Master Xuanji, dan mungkin bisa menebak bahwa keledai tua botak ini ingin menggunakan nyawa Raja Kerasia Saner dan yang lainnya sebagai ancaman untuk memaksa dirinya muncul. Alasan mengapa keledai botak ini begitu gigih pada dirinya sendiri mungkin karena dia mengidolakan batu tulis Buddha kuno di dalam tubuhnya. Pada saat itu, Landen Sen menyerap lempengan batu Buddha kuno harta karun pertama Lingshan di kolam Hualing Lingshan, yang membuat Guru Xuanji cemburu. Saya takut dia telah memikirkan lempengan batu Buddha kuno di tubuh Landen Sen selama ini. Setelah menganalisis kesimpulan ini, Landen Sen merasa lega. Karena keledai botak misterius ini ingin memaksa dirinya untuk muncul dengan memenjarakan Raja Kera dan yang lainnya, secara tidak langsung dapat membuktikan bahwa Raja Kera dan yang lainnya seharusnya selamat dan sehat. Sebelum dia muncul, keledai botak misterius itu tidak mau merobek tiketnya. Konyol untuk mengatakan bahwa Master Xuanji secara sadar mengkultivasi Luo Tianxiang sebagai Ratu Surga, tetapi dia tidak dapat menangkap Landen Sen dengan tangannya, tetapi dia tidak tahu bahwa Landen Sen telah dipromosikan menjadi Daluo Jinxian dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Landen Sen tidak sabar untuk membunuh keledai botak misterius itu, tetapi dia tetap menolak, dan memutuskan untuk menunggu utusan merak itu muncul sebelum menangkap semuanya. Bagaimanapun, itu tidak akan kurang dari 2 hari. Setelah 2 hari, akhirnya ada pergerakan. Lentera dan perayaan dinyalakan dan dimatikan di Pulau Kowloon, gong dan genderang ribut, dan petasan berbunyi serempak. Upacara penyambutan dengan standar tertinggi diadakan, dan utusan merak datang mengunjungi Pulau Kowloon. Guru Xuanji dan 2 lainnya Luo Tianxiang membawa semua biksu di pulau itu untuk menemui utusan merak di luar pulau setengah hari sebelumnya. Para biksu yang menyambut duta merak sangat banyak, dengan kerumunan puluhan miliar. Landen Sen ada di antara kerumunan. Pada siang hari, utusan merak yang dikenal sebagai penguasa wilayah abadi Tianmu akhirnya muncul. Cahaya warna-warni tiba-tiba muncul dari cakrawala di luar pulau, dan kemudian sebuah mobil harta karun raksasa muncul. Mobil harta karun itu selebar loteng dan memancarkan lingkaran cahaya 7 warna yang indah. Ada sofa empuk di tengah mobil harta karun. Di atas sofa empuk itu duduk seorang pria asing dengan mantel bulu warna-warni. Kulitnya sangat pucat, mata dan feng, alis tipis Hyundai, bibir merah dan ais hado, dan temperamennya feminin, agak mirip waria. Ada juga sekelompok wanita dengan gaun indah bermain musik dan menari di mobil harta karun, seperti di surga. 9 roh burung merak 5 warna di depan mereka sedang menarik mobil harta karun dan melaju dengan cepat menuju Pulau Kowloon. Kilau langit sangat menyilaukan mata kemanapun mereka melewatinya. Selamat datang utusan merak. Melihat mobil harta karun mendekat, Master Xuanji yang berkepala dan 2 tuan Luo Tianxiang lainnya segera menundukkan kepala dan menundukkan kepala. Temui utusan merak. Pasukan yang terdiri dari hampir puluhan miliar biksu sujud, sujud, dan sujud. Landen Sen hanya menurunkan tubuhnya sedikit, dan memandang utusan merak di mobil harta karun. Sekilas, dia bisa melihat bahwa orang ini memiliki basis kultivasi tahap awal Daluo Jinxian, dan tubuhnya dipadatkan dengan kekuatan bintang. Sepertinya dia juga telah diajarkan Apostle of Constellation, secara paksa diubah. Meskipun orang ini berada di masa awal Daluo Jinxian, auranya jauh lebih kuat daripada utusan 3 bintang perak di Tian dan Si Feng, dan dia juga harus menjadi utusan bintang perak teratas.
Tidak lama kemudian, Baocha sudah sampai di depan pasukan biksu. Siapa yang ditunggu misteri itu? Burung merak bijak bertanya, meskipun suaranya sangat feminin, tetapi itu melepaskan rasa tekanan besar yang tak terlukiskan, penuh tekanan. Kembali ke utusan suci burung merak, Laona hanyalah sebuah misteri. Master Xuanji dengan hormat mengepalkan tinjunya dan berkata, ekspresinya cukup gugup. Meskipun sudah lama diketahui bahwa utusan Peacock Sein menggantikan Ziying untuk mengambil alih wilayah abadi Tianmu, Master Xuanji tidak pernah berurusan dengan utusan Peacock Sein, dan tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit gugup. Utusan burung merak itu melirik ke arah Master Xuanji, saya mendengar bahwa Anda memimpin dalam mengambil 9 pulau naga dan mengalahkan pencuri dari wilayah abadi Tianmu. Guru Xuanji dengan hati-hati berkata, Laona telah menerima berkah dari agama suci untuk memiliki basis kultivasi saat ini, dan dia harus mengabdi pada agama suci dan membasmi roh jahat untuk agama suci. Saya harus mengatakan bahwa Master Xuanji, menjilat kemampuannya, dengan baik, mendengarkan sanjungan dari keledai botak tua ini, Landen Sen berulang kali merasa mual. Keledai tua botak ini begitu menjijikkan dengan keinginan egoisnya sendiri sehingga benar-benar membuat Landen Sen marah. Saya sudah tahu ini, saya harus membunuh keledai tua botak ini dengan putus asa di awal, jika tidak maka tidak akan membuat pasukan koalisi menderita bencana seperti itu. Melihat bahwa Tuan Xuanji sangat sadar akan masalah saat ini, utusan suci merak mengangguk puas, baiklah, ini bukan kontribusi kecil untuk membasmi pencuri untuk pemujaan suci. Utusan suci ini telah menerima berita sebelumnya bahwa beberapa pemimpin pasukan pencuri di wilayah abadi Tianmu telah berhubungan dekat dengan Landen Sen, sang terpilih. Saya mendengar bahwa Anda telah menangkap banyak pemimpin pencuri hidup-hidup di pertempuran sebelumnya. Bisakah ini penting? Utusan Peacock Sein berbalik, dan transmitting bertanya pada Master Xuanji. Master Xuanji tidak berani menyembunyikannya, dan harus melaporkan, memang benar demikian. Ketika Laona memimpin pasukan agama suci untuk menyerang Pulau Kowloon, pencuri Landen Sen telah meninggalkan pulau itu. Laona sepenuhnya menyadari pentingnya pencuri ini bagi agama suci, dan bekerja sama dengan dua pendeta agama suci, semua pemimpin pasukan pencuri yang terkait erat dengan Landen Sen ditangkap dan dipenjarakan. Dalam kelompok pencuri ini, tidak hanya ada saudara laki-laki Landen Sen yang benar, tetapi juga rekan Taoisnya, Del. Laona merasa bahwa dia dapat menggunakan ini sebagai ancaman untuk memancing pencuri ini ke dalam umpan. Tuan Xuanji berkata dengan suara berseri-seri. Segera setelah kata-kata ini keluar, utusan merak itu memandang Guru Xuanji dengan lebih senang, mengangguk dan berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini adalah cara untuk menangkap beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengan yang terpilih hidup-hidup. Sebagai penginjil tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas wilayah abadi Tianmu, utusan Peacock Sein menerima beberapa berita tentang Landen Sen dari penginjil dan biksu pengkhotbah, termasuk bayangan kaisar dan berita bahwa Ditian dibunuh oleh surgawi terpilih. Itu mencapai telinganya. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang digunakan terpilih ini untuk membunuh Huang Ying, Ditian dan lainnya, tetapi saya harus mengakui bahwa terpilih adalah satu-satunya duri di mata Sekte Suci. Bab 4440, Landen Sen Apearet. Meskipun utusan orang suci merak mengesahkan yurisdiksi domain abadi Tianmu, dia masih tidak mau hanya menjadi utusan suci, berharap suatu hari dia bisa menjadi pelindung hukum, yang menjanjikan seperti Nangong Yao. Utusan Peacock Sein telah membuat perhitungan kecil sebelum datang. Jika dia bisa menangkap yang terpilih hidup-hidup dan pertama-tama memberikannya kepada Holy Lord, penghargaan ini saja sudah cukup untuk meningkatkan posisinya dalam interpretasi dan pengajaran. Holy Lord selalu membedakan ganjaran dan hukuman, dan dia pasti akan memberikan lebih banyak rejeki pada dirinya sendiri. Dalam kunjungan ke Pulau Jiulong kali ini, selain mengawasi penanaman pohon keramat ke langit, utusan burung merak juga mengarang ide tentang terpilihnya. Di mana Anda menahan para beku yang memiliki hubungan dekat dengan yang terpilih? Utusan burung merak itu bertanya lugas. Bahkan jika Master Xuanji menyembunyikan keegoisan dan menghadapi pertanyaan dari utusan merak, dia harus menjawab dengan jujur, kembali ke utusan merak, pemimpin dari pencuri ini dikunci di pagoda ini oleh Laona. Begitu suara itu jatuh, Guru Xuanji membalikkan tangannya untuk menawarkan pagoda yang dipenuhi dengan cahaya Buddha, mengambang di telapak tangannya. Pada saat ini, Landen Sen, yang berada di tengah kerumunan, melontarkan matanya, dan pikirannya terkunci di dalam pagoda di tangan Master Xuanji. Karena basis kultivasi spiritual Landen Sen jauh lebih tinggi daripada utusan Sein Peacock, utusan Peacock Sein tidak menemukan roh tersembunyi Landen Sen, tetapi mengambil peri luar angkasa bernama Float Tower dari Master Xuanji. Harta. Pagoda ini masih merupakan harta peri tingkat roh yang diberikan kepadanya oleh Ziying. Pagoda tersebut tidak lengkap, dengan beberapa retakan di permukaannya. Itu adalah harta peri tingkat roh yang rusak. Hanya karena ini, Bao harus membutuhkan seorang biksu Buddha untuk mengaktifkannya, jadi Tuan Xuanji mengambil semurah ini. Pagoda Buddha mungkin tampak jelek, tetapi dapat menyegel roh para biksu dan memenjarakan mereka selamanya. Pemilik harta karun dapat terus menyerap kekuatan roh para biksu yang dipenjara di Menara Buddha, dan memperkuat roh mereka sendiri.
Para beku yang dipenjara di Menara Buddha akan terus melemah karena lewatnya kekuatan jiwa mereka, menyebabkan basis kultivasi mereka sendiri mengalami kemunduran. Kekuatan roh para beku yang dipenjara di Menara Buddha akan terus diserap oleh pemegang harta karun, dan menjadi makanan untuk dipraktikkan oleh pemegang harta karun, yang termasuk dalam harta abadi Buddha yang agak ganas. Harta ini hanya bisa didesak oleh biksu Buddha. Laona telah meninggalkan beberapa lampu Buddha di permukaan harta karun ini. Utusan itu hanya perlu menyusupkan pikiran ilahi ke dalamnya, dan dia bisa memeriksa biksu di menara sendirian. Setelah itu, pagoda Buddha di tangan Guru Xuanji jatuh dari tangannya dan terbang menuju orang bijak merak. Ketika utusan merak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, pemandangan itu tiba-tiba berubah. Saya melihat bahwa di antara puluhan miliar tentara kultivator, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kemuraman tak berujung menyapu dari tentara, menelan semua orang di tempat kejadian dan pemandangan yang terlihat hampir dalam sekejap. Dalam sekejap, cahaya gelap menutupi langit dan matahari, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya gelap ini tampaknya tidak mengandung sedikit pun kekuatan penghancur, tetapi mengandung kekuatan spiritual yang tak terlukiskan. Semua biksu, termasuk Duta Burung Merak dan Guru Xuanji, semuanya terlibat dalam alam semesta berbintang yang luas. Sejumlah besar bintang melayang di sekitar langit berbintang, semuanya sunyi dan sunyi. Wow! Puluhan miliar biksu tiba-tiba terlibat dalam alam semesta berbintang ini, dan semua orang panik dan panik. Siapa yang merapal mantra? Utusan suci Peakok terkejut, dan dengan cepat melepaskan pikiran spiritualnya dan melihat ke sekeliling tempat kejadian. Bintang-bintang yang agung dan mencekik di angkasa tidak bisa menahan nafas dingin, tidak mungkin. Ini sebenarnya adalah alam semesta kecil. Sebagai rasul konstelasi, orang bijak merak secara alami menyadari alam semesta kecil. Legenda mengatakan bahwa hanya utusan bintang emas yang dapat mengolah alam semesta kecil, bagaimana seseorang bisa terlibat dalam alam semesta kecil yang dilepaskan oleh orang lain. Kebanyakan ilusi. Ini adalah momen kesurupan, sosok putih tiba-tiba muncul di depannya, merebut pagoda Buddha yang mengapung. Orang ini bukanlah Lenden Sen yang telah lama tidak aktif. Dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi meskipun utusan Peakok Sein dan Master Xuanji pada dasarnya berkomunikasi melalui transmisi suara, Lenden Sen bisa menebak bahwa pagoda Buddha adalah harta abadi yang menahan sandera dari tentara bersatu. Melihat Guru Xuanji membagikan pagoda Buddha, Lenden Sen melesat dengan kecepatan tercepat dan merebut harta karun itu. Yang terpilih. Duta Besar Peakok melihat wajah Lenden Sen, terkejut dan marah, dan mengenali identitas Lenden Sen sebagai yang terpilih. Pencuri Lenden Sen. Master Xuanji juga tercengang setelah melihat pandangan pertama Lenden Sen, dan wajah lamanya menjadi sedikit jelek. Bukankah kebetulan pencuri itu muncul? Master mesin misterius yang telah pulih, ingin secara paksa memanggil Menara Buddha, tetapi sudah terlambat. Hun Tianling, pergi. Lenden Sen khawatir Tuan Xuanji akan melukai para sandera di Menara Buddha, dan segera mengorbankan Hun Tianling. Cahaya merah Hun Tianling meroket, dan itu berubah menjadi filamen cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, mengikat dan memutar tubuh Master Xuanji dengan kecepatan kilat. Lenden Sen, yang dipromosikan menjadi Ratu Raja Luo, memiliki keuntungan besar melawan Luo Tianxiang. Master Xuanji tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia diikat erat oleh Hong Ling, tubuh dan kekuatan spiritualnya yang kacau langsung jatuh ke dalam kondisi penjara, dan dia bahkan tidak bisa mengaktifkan Menara Buddha, ekspresinya terkejut. Kedua Dewa Luo Tianxiang di sampingnya juga menunjukkan kengerian. Lancang. Menyaksikan Lenden Sen merebut Menara Buddha di depannya, wajah merak suci menjadi pucat, tangannya disegel, dan dia berteriak dengan keras, teknik abadi emas, angin menyerang guntur. Segera setelah raungan jatuh, utusan Peakok Sein tiba-tiba menggulung badai cian di depannya. Dalam badai, ular listrik perak yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, mengendalikan kehancuran besar langit dan bumi, dan kekuatannya tak terhentikan. Ledakan. Badai yang membalikkan sungai tiba-tiba menyapu Lenden Sen, hampir berteleportasi dengan kecepatan tinggi. Hanya teknik kasar ini, jangan gunakan untuk menunjukkan keburukanmu. Lenden Sen menunjukkan penghinaan dan mendengus dingin, bayangkan cahaya ajaib. Di antara lampu listrik dan batu api, murid suci Asura di tengah alis Lenden Sen melonjak dengan cahaya sihir keemasan yang sangat gelap, dan sejumlah besar cahaya ajaib ditekan ke arah badai seperti tsunami dan tanah longsor. Bum bum bum. Cahaya ajaib menabrak badai, membuat suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan dampak energi yang menakutkan langsung mengguncang Master Misterius Master dan dua Luo Tianxiang abadi di sampingnya. Hanya dalam satu tarikan napas, bayangan dan cahaya ajaib menekan badai yang dilepaskan oleh utusan merak itu. Sejumlah besar cahaya sihir keemasan gelap pada gilirannya ditelan ke arah utusan suci burung merak, dan kekuatan penghancur yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa. Mendesis. Burung merak bijak menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia tampak sangat terkejut, bagaimana pukulan kuatnya bisa dengan mudah ditekan oleh kekuatan supernatural lawan. Silver Saint Cloud, sekarang.
Melihat sepotong besar cahaya sihir keemasan tua menekan, utusan suci burung merak tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan pakaian suci perak dengan cepat terkondensasi di tubuhnya, dan artefak suci perak dari kursi merak dibalik dan kipas bulu berwarna-warni disajikan. Utusan suci merak itu buru-buru mengipasi kipas bulu di tangannya dan menggulung beberapa badai, akhirnya mengimbangi cahaya ajaib dan kekuatan magis yang dilepaskan oleh Lenden Sen.